Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kita memulai webinar ini. Ini saya ambil beberapa slide ini dari guru saya juga, Dr. Erlina Burhan, kemudian dari saya sendiri. Judul yang akan saya sampaikan sesuai dengan tema dari panitia adalah mengenai vaksin. Vaksin COVID-19 yang sedang digadang-gadang sekarang oleh banyak pihak. Dan kita mau melihat apakah vaksin ini bisa efektif atau tidak nantinya, itu bisa kita nilai sesudah vaksin itu didistribusikan dan digunakan. Saya mulai sedikit dengan kondisi kita per hari kemarin. Per hari kemarin jumlah kasus di Indonesia itu ada hampir 500.000 kasus, total akumulasi dari bulan Maret. Pasien COVID pertama di Indonesia itu tanggal 2 Maret di Depok. Pasien pertama di Provinsi Riau itu tanggal 18 Maret. Itu riwayat bepergian dari Malaysia waktu itu, pasien pertamanya. Kemudian jumlah kasus sembuhnya itu ada 470-an ribu dan angka kematiannya hampir mencapai 16.000. Untuk di Provinsi Riau sendiri per hari kemarin ya, ini saya update kemarin tanggal 22, itu ada 18.000 total akumulasi kasus. Yang sudah sembuh ada 16.000, artinya total kasus aktif per hari ini di Provinsi Riau itu ada kurang lebih 2.490 kasus, dengan jumlah yang diisolasi mandiri mencapai 2.120 dan 370 diantaranya harus dirawat di rumah sakit. Meninggal sudah hampir mencapai 414 orang tepatnya. Nah, COVID ini membuat kita memang menjadi luar biasa harus beradaptasi dari segala sisi. Perkembangannya sangat dinamis, baik dari segi bagaimana penularannya, kemudian bagaimana pengobatannya, kemudian bagaimana mutasinya. Makanya penyakit inilah yang dalam 10 bulan ada 5 revisi. 5 revisi bagaimana tata laksana, bagaimana SOP-nya berubah secara dinamis. Nah, hal ini menuntut kita untuk selalu belajar, selalu mengikuti perkembangan ilmu-ilmunya, dan kita pun juga di Provinsi Riau nggak ketinggalan. Kita ikut meneliti beberapa kasus dan beberapa hal-hal yang terdampak dengan kondisi COVID ini, baik dari laboratorium, ronsen, dan sebagainya. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan ada beberapa hasil penelitian yang akan kita rilis secara nasional maupun internasional. Virus bisa bermutasi dengan cepat, termasuk virus COVID-19 SARS-CoV-2 nama virusnya, COVID-19 itu nama penyakitnya ya. Kemudian yang jadi permasalahan juga ada PCR dengan hasil positif yang persisten. Ada pasien yang positif terus gitu. Jadi sesudah diobati kemudian sembuh, gejalanya sudah hilang. Sembuh itu artinya gejalanya hilang. Sembuh bukan berarti harus swab-nya harus enggak perlu. Swab itu bagian dari pemeriksaan penunjang. Kalau untuk evaluasi, tapi untuk diagnosis utama pasien sudah sembuh, dinyatakan dari kondisinya, kondisi klinis, kemudian kondisi radiologis, ronsennya. Nah, pada beberapa kasus ada pasien itu sesudah 6 minggu itu masih positif. Ini juga kita harus belajar kok bisa terus seperti itu. Memang jawabannya sudah ada, karena pada beberapa kasus PCR itu tidak bisa membedakan antara virus yang sudah mati ataupun virus yang masih aktif. Kemudian ada reinfeksi, dan sejauh ini belum ada obat yang spesifik. Obat yang spesifik langsung membunuh virus yang menyebabkan COVID-19 belum ada. Dan uji klinis obat baru selalu dikembangkan. Yang paling penting adalah bagaimana perubahan perilaku dan kehidupan sosial kita bisa selalu beradaptasi dengan kondisi pandemi ini. Kita harus selalu berpikir semua makhluk hidup yang survive adalah makhluk hidup yang beradaptasi. Jadi selama kita beradaptasi dengan protokol kesehatan yang sudah digariskan, insya Allah kita baik-baik saja. Dan pertanyaan utamanya, dan ini saya selalu tidak suka menjawabnya, apakah vaksin ini sesudah ditemukan masalah selesai? Tidak. Bisa dijawab langsung, apakah ini end game-nya? Enggak lah, belum. Karena nanti ada faktor-faktor yang sangat-sangat berpengaruh nantinya terhadap efektivitas dan efisiensi dari vaksin itu sendiri. Nah, vaksin ada 3 hal yang utama yang wajib harus ada. Yang pertama adalah aman dulu, yang tengah dulu, aman dulu. Sesudah aman, kita lihat efektivitasnya.
Sesudah efektif, baru kita melihat halal haramnya. Karena di Indonesia ini sangat penting, sebagai kebanyakan mayoritas penduduknya adalah umat muslim, tentu sangat penting bagaimana pemerintah bisa meyakinkan masyarakat untuk menyatakan virus ini, vaksin ini halal dari segi proses maupun pembuatannya maupun distribusinya nanti. Nah, bagaimana kita harus bisa menilai vaksinnya efektif? Jadi efikasi vaksin itu akan dinilai dengan bagaimana penurunan insidensi penyakit COVID-19 ini pada kelompok yang diberikan vaksin dibandingkan dengan yang tidak diberikan vaksin. Nah, inilah diperlukan uji klinis, makanya ada trial 1, trial 2, trial 3, maupun nanti sesudah didistribusikan pun masih ada yang harus dilihat secara data, apakah efektif atau tidak vaksin ini terhadap populasi. Dan efektivitas vaksin adalah bagaimana kemampuan vaksin itu bisa mencegah dan memproteksi seorang individu dari penyakit. Dan ini sangat dipengaruhi berbagai macam hal. Bagaimana keadaan fasilitas kesehatan, kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan atau efek samping dari vaksin itu sendiri. Kemudian ada analisis yang disebutkan seperti intention to treat. Beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas vaksin. Usia, jelas di sini. Kemudian faktor komorbid, orangnya apakah ada penyakit dasar sebelumnya, orang punya DM enggak, punya hipertensi enggak, atau punya penyakit-penyakit kanker atau segala macam, anemia, penyakit kronis, perokok berat. Nah, itu juga mempengaruhi efektivitas dari vaksin ini. Makanya vaksin ini penting sekali harus diuji pada berbagai individu dulu, berbagai kelompok individu. Bukan cuma orang sehat saja. Kita juga harus menguji efektivitas vaksin ini pada orang-orang yang sudah punya komorbid. Kemudian paparan, berapa lama vaksin ini bisa mencapai efektivitasnya sesudah diberikan, kemudian waktu pemberian vaksin, kapan pemberian vaksin yang tepat. Nah, faktor vaksin sendiri juga bisa mempengaruhi efektivitas dari vaksin, yaitu cara pemberian, jenisnya, komposisi dari vaksin itu sendiri, serta bagaimana vaksin itu bekerja di tubuh sehingga terbentuk antibodi atau kekebalan dari tubuh itu sendiri. Nah, WHO merekomendasikan begini, kalau ada vaksin yang ditemukan, vaksin COVID-19 yang ditemukan, vaksin itu dianggap efektif kalau ternyata dia bisa menurunkan resiko infeksi kurang lebih 50%. Dengan efikasi minimal 30%. Kalau dua ini tidak terpenuhi, WHO tidak akan merekomendasikan vaksin tersebut. Nah, keamanan inilah menjadi isu utama nantinya yang harus dipertimbangkan dan harus ditegaskan dan harus diyakinkan pemerintah kepada masyarakat. Cara meyakinkan masyarakat itu bagaimana caranya? Itu dengan memberikan tahapan atau melakukan tahapan-tahapan pengujian vaksin tersebut sebelum diberikan kepada masyarakat banyak. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu vaksin Sinovac yang dari Cina itu dilakukan ujinya gitu ya. Kemudian juga harus dievaluasi dan diberikan lisensi oleh BP POM sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk memberikan kepastian terjaminnya mutu dan keamanan dari vaksin yang akan diberikan. Nah, setelah diberikan tentu harus dilakukan pemantauan yang berkala. Vaksin itu membutuhkan proses yang lama untuk bisa diberikan lisensi oleh berbagai lembaga. Tetapi di masa pandemi ini memang ada suatu tools yang memberikan kewenangan kepada pemerintah ataupun lembaga yang berhak mengatakan vaksin ini aman, efektif, dan efisien, yaitu namanya Emergency Use Authorization, EUA. Jadi EUA bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia kan gitu ya. Nah, memang hal ini memang diperlukan karena nggak mungkin vaksin ini tunggulah sekian ratus ribu diuji coba dulu atau sekian juta diuji coba baru boleh, nggak mungkin karena kita berpacu dengan waktu. Makin lama kita mengeluarkan vaksin yang efisien dan aman, itu makin susah kita mengendalikan COVID-19 ini. Tetapi sampai saat ini BP POM belum mengeluarkan keterangan tertulis mengenai EUA penggunaan vaksin COVID-19 yang ada diuji cobakan di trial 3 di Indonesia.
vaksin dinyatakan halal oleh MUI ini melalui 3 proses. MUI dengan ahli-ahlinya tentu akan menelusuri bahan dan proses produksi dari vaksin tersebut, kemudian bagaimana sistem jaminan halal pada vaksin atau produksi vaksin itu berlaku, kemudian bagaimana uji laboratorium untuk menentukan kehalalan, halal atau tidaknya suatu vaksin. Ada uji laboratoriumnya. Hingga saat ini Kementerian Kesehatan bekerja dengan BP POM dan MUI akan mengidentifikasi keamanan dan kehalalan kandidat vaksin yang akan masuk ke Indonesia. Ini perkembangan vaksin di dunia, ini sebenarnya sudah lebih banyak ya. Ini yang belum di update lagi, tapi update yang terbaru katanya ada 2 vaksin utama yang sudah selesai uji fase klinis 3, yaitu ada 34 uji klinis fase 1 yang sudah selesai, 14 sudah selesai fase 2, 11 sudah selesai fase 3. Dan ada 6 kandidat yang akan dipakai sebagai emergency use. Ini ada beberapa vaksin yang di dunia. Ada 3 utama sebenarnya yang sekarang lagi digadang-gadang menjadi vaksin yang efisiensinya di atas 90%, yaitu dari Moderna, itu Amerika yang bikin. Kemudian dari Pfizer ini kerjasama antara Jerman dengan Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga yang juga digadang-gadang akan meningkat efisiensinya di atas 90% adalah vaksin yang dibikin oleh Oxford University yang bekerjasama dengan AstraZeneca. Nah, Pfizer yang pertama merilis kalau dia itu ternyata berhasil di atas 90% efektivitasnya, cuman kesulitannya vaksin Pfizer ini harus disimpan pada tempat yang beku di bawah 60 derajat Celcius, itu susah sekali. Nah, Moderna 10 hari yang lalu menyatakan mereka punya vaksin yang efektivitasnya di atas 90% juga dan cukup dibekukan di suhu di bawah 20 derajat. Jadi kalau Pfizer di bawah 60 derajat, minus 60 derajat, kalau Moderna dia cukup minus 20 derajat. Nah, Sinovac yang kita kerjasama dengan Cina gitu ya, itu menjalani 3 fase trial, yaitu di Brazil, Indonesia, dan Turki. Cuman ternyata ada perkembangan kasus di Brazil, trial 3-nya itu di-postpone dulu, dihentikan sementara karena ada beberapa isu side effect yang terjadi di Brazil. Cuman di kita sendiri belum dengar ya ada isu yang fatal di Bandung ataupun di Sukabumi ataupun di Depok gitu ya. Ada beberapa lagi vaksin ya, ada dari Prancis itu Valneva, kemudian dari Sanofi juga dari Prancis. Kita tunggu aja mana yang aman dan efisien ya. Nah, ini dia ada 6 yang dijadikan kandidat limited atau emergency use per 27 Oktober, yaitu dari Rusia. Ada 2 dari Rusia, kemudian ada 4 dari Cina, 2 dari Rusia. Nah, yang satu lagi yang Sinovac yang masuk kandidat adalah yang diuji cobakan di Uni Emirat Arab dan Argentina. Sementara kayak yang di kita ini masuk salah satu dari 6 vaksin yang menjadi kandidat. Ini di fase 3 kita itu di Indonesia, Brazil, Chili, Bangladesh, dan Turki. Emergency use-nya di Cina. Ya. Jadi uji clinical trial fase 3 vaksin COVID-19 yang bekerja sama dengan Cina dengan bahan dasar dari Sinovac ini dilakukan oleh Bio Farma yang kemudian tim ahlinya itu dari UNPAD ya, FK UNPAD. Kemudian tahapannya sudah dilakukan screening mendapatkan kurang lebih 1.600-an relawan, sudah disuntik per 16 Oktober. Penyuntikan kedua juga sudah dilakukan, ya. Kemudian pengambilan darah sesudah dilakukan penyuntikan kedua sudah diambil sampelnya, mungkin saat ini sedang diteliti dan dianalisa bagaimana efektivitas dan efisiensi dan keamanan dari vaksin sendiri. Dan targetnya ini di awal Januari atau akhir Januari 2021 selesai uji klinisnya.
Nah, kita tahu uji klinis Sinovac yang dilakukan oleh Bio Farma masih belum bentuk laporan sementara, mungkin akan dievaluasi, katanya akan dievaluasi di bulan Desember 2020 oleh BP POM, dan BP POM juga akan mengirimkan tim untuk melihat sendiri proses pembuatan vaksin di Tiongkok, di Sinovac-nya itu sendiri. Hasil laporan dua laporan ini akan menjadi pertimbangan BP POM untuk memberikan izin pemakaian secara darurat untuk vaksin tersebut. Dan katanya vaksin ini akan masuk ke Indonesia kurang lebih 3 juta. Sementara Bio Farma sendiri akan diperkirakan memproduksi vaksin ini dalam waktu dekat bisa 15 juta dosis. Vaksin yang kedua, ini vaksin murni dari Indonesia nih, vaksin merah putih namanya. Vaksin ini bahan dasarnya adalah memang virus SARS-CoV-2 yang ditemukan di Indonesia. Jadi kalau yang Sinovac itu bahan baku virusnya dari COVID-19 yang terjadi di Wuhan, Cina. Itu yang dikembangkan melalui fase trial 1, trial 2, kemudian trial 3-nya baru dibawa ke Indonesia. Tapi vaksin merah putih dari awal itu di kita, jadi trial 1-nya di Indonesia, trial 2 Indonesia, trial 3 sampai nantinya vaksin jadi itu murni buatan dari buatan dari orang-orang pintar di Indonesia. Itu Prof. Amin ya, Prof. Amin Subandrio, spesialis mikrobiologi, beliau kepala lembaga Eijkman, kemudian bekerja sama dengan LIPI, jadi berbagai-bagai komponen-komponen dari vaksin itu diuji cobakan bersama-sama, diteliti bersama-sama melalui berbagai macam lembaga terpandang di Indonesia, UNER, ITB, UGM, UI, LIPI, dan Eijkman. Nah, harapannya gini, ini idealnya. Jadi sesudah orang Indonesia itu disuntik dengan vaksin COVID-19, akan terjadi kekebalan individu. Begitu kekebalan individu itu terjadi dengan masif, terjadilah kekebalan kelompok. Itu yang dinamakan herd immunity, yang banyak disebut orang sebagai herd immunity gitu ya. Nah, sesudah terjadi herd immunity, baru COVID kita selesai. Tapi sebelum terjadi herd immunity, kita masih harus berhadapan dengan protokol kesehatan sebelum melakukan tindakan apapun atau kegiatan apapun selama kehidupan kita supaya kita aman dari COVID-19. Nah, pemerintah harus memastikan regulasi yang baik, pendanaan yang cukup, kemudian masyarakat juga harus dipastikan mau. Ini kesediaan divaksinasi ini penting sekali. Kenapa? Sebelum COVID-19, kita juga berhadapan dengan masyarakat yang memang anti-vaks istilahnya. Tidak mau divaksin. Termasuk vaksin-vaksin dasar ya, vaksin polio, vaksin difteri, masih banyak masyarakat yang berpikir vaksin itu tidak boleh atau macam-macam lah alasannya gitu ya. Kemudian pemerintah juga harus memastikan isu halal haramnya vaksin ini dengan cara sosialisasi yang masif dan cara meyakinkan masyarakat yang baik supaya masyarakat memahami. Kemudian kita juga harus memastikan setelah divaksin itu antibodinya berapa sih? Ini penting supaya kita menentukan cut off point-nya itu berapa sih antibodi kita itu yang bisa menyatakan orang itu bisa aman dari COVID-19 nantinya sesudah divaksin. Kemudian yang kedua, berapa lama kemampuan vaksin itu memberikan kekebalan pada individu. Nah, kalau dua ini terjawab, kita bisa berpikir apakah perlu diulang booster atau tidak. Booster itu maksudnya gini, jadi vaksin itu ada masa jangka waktu bekerja antibodinya di situ. Jadi kalau antibodinya sudah mau habis, harus di booster, diperkuat. Kayak hepatitis itu ada boosternya beberapa kali ya. DPT juga ada boosternya, ada DPT 1, DPT 2 gitu ya. Nah, ini juga harus dipastikan dengan kondisi yang sekarang. Sudah tadi. Nah, herd immunity. Herd immunity ini adalah kekebalan kelompok. Jadi kekebalan yang ini didapat dari individu yang rentan
ketika berada dalam populasi dengan jumlah besar proporsi individu yang imun. Jadi misalnya individu ini rentan, dia berada di tempat yang proporsi individunya telah imun. Bisakah vaksin memberikan kekebalan terhadap individu tersebut? Nah, kalau vaksin itu bisa memberikan kekebalan terhadap individu yang rentan pada populasi yang imun tersebut, nah itu berarti vaksinnya bagus. Jadi misalnya gini, COVID-19 itu reproduction number-nya itu, jumlah orang yang, misalnya satu orang, misalnya saya kena COVID, kemungkinan saya menular ke berapa orang? Ada 4. Jadi kalau saya kena COVID, kemungkinan besar saya akan mengenai 4 orang baru. Kalau misalnya kemampuan atau misalnya reproduction number saya 1, nggak akan ada masalah. Misalnya saya 1, kena COVID, berapa orang yang akan saya kenai COVID? 1 orang juga. Itu nggak ada masalah, karena sesudah saya sembuh tinggal 1, tidak akan menyebar begitu banyak. Cuma kalau misalnya R0 atau reproduction number-nya 4, nah ini yang jadi masalah, makanya terjadi pandemi. Nah, herd immunity threshold itu dia menurunkan jumlah reproduction number. Nah, kapan herd immunity itu bisa tercapai? Kalau 75% orang di populasi tersebut sudah mendapatkan imunitas. Imunitas itu kekebalan terhadap COVID-19. Jadi kalau misalnya jumlah penduduk kita itu 260 juta, itu 200 jutaan orang itu harus sudah mempunyai kekebalan, baru muncul herd immunity. Nah, jadi kenyataan seperti inilah, karena cuma berdasarkan asumsi, sehingga WHO tidak memberikan rekomendasi sama sekali terhadap bagaimana penerapan kekebalan kelompok itu dibiarkan terjadi secara alamiah, nggak mungkin. Jadi maksudnya gini, biarkan aja deh semua orang kena COVID. Jadi kalau semua orang kena COVID, berarti kan nanti semuanya akan terjadi kekebalan. Artinya kalau misalnya masyarakat Indonesia dibiarkan semuanya kena COVID, nantinya akan terjadi kekebalan herd immunity. Maksudnya seperti itu. Tetapi risiko itu sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena kita tahu angka kematian akibat COVID itu kurang lebih 4,7 sampai 5% dari total populasi yang kena COVID. Artinya kalau ada 100 orang yang kena COVID, ada 5 orang yang akan meninggal. Kalau ada 1.000, 50. 10.000, 500. 100.000, 5.000. 1.000.000, 50.000. 100 juta, berarti ada 5 juta yang akan meninggal seandainya dibiarkan saja. Kalau 200 juta, berarti ada 10 juta. Jadi kalau dibiarkan saja oleh pemerintah, misalnya, oh biarin deh nggak pakai masker, biar semuanya kena, misal seperti itu, akan ada 10 juta orang yang akan meninggal. Dan itu nggak masuk akal. Karena 10 juta itu bisa siapa saja. Dan kita tahu yang membuat COVID ini menjadi mengkhawatirkan karena dia akan berisiko tinggi, berat kalau orangnya di atas 40 tahun, kena 40 tahun, kena DM, ada hipertensi. Nah, ini risikonya terlalu besar. Oke, kita lanjut aja ini. Kita lanjut saja. Jadi kadar antibodi. Jadi kalau seseorang sudah kena COVID, 3 minggu setelah atau 3 minggu sampai sebulan sesudah kena COVID, kadar antibodinya masih ada. Tetapi sesudah 8 minggu, kadar antibodinya menurun. Menurun dengan drastis pada semua kelompok, baik yang pernah bergejala ataupun tidak. Nah, pada pasien COVID yang sudah pernah, pada orang yang sudah kena COVID,
3 bulan sesudah kena COVID. Misalnya saya kena bulan Juli gitu ya. Kena COVID bulan Juli. Sesudah 2-3 bulan, artinya bulan November, antibodi saya itu sudah negatif pada 40%. Artinya cuma setengah yang bertahan. Yang sisanya negatif, tidak punya antibodi lagi, sehingga dia gampang bisa lebih beresiko lagi untuk terinfeksi. Nah, juga ada studi di Inggris, mereka meneliti dari 350.000 orang, kemudian dilihat periodenya segini gitu ya, bulan 20 Juni sampai 13 Juli, dan mereka menemukan begini, dalam 3 bulan sesudah pasien kena COVID, 26% di antara mereka akan menurun kadar antibodinya. Dan ini terjadi pada orang yang usianya tua. Nah, mungkin dipikirkan oleh para peneliti ini, respon imun yang diberikan oleh vaksin mungkin berbeda dengan respon imun yang secara natural. Artinya kalau saya kena COVID kan naturalnya, berarti di dalam tubuh saya sudah mulai ada antibodi. Respon imun inilah yang akan berbeda antara vaksin dengan natural infection. Ya. Nah, penurunan kadar antibodi ini akan menurunkan imunitas kelompok. Jadi kalau imunitas kelompok itu menurun, tentu risiko infeksinya meningkat. Makanya nanti ada kemungkinan vaksin ini diperlukan booster. Jadi misalnya sekarang dikasih, 2-3 bulan lagi harus dikasih. Jadi bisa berulang-ulang vaksin ini diberikan. Nah, ini kembali lagi nih masalah biaya nantinya oleh pemerintah. Dan kita tahu dari hasil fase 3 di Cina, ya, ternyata antibodinya itu bertahan sampai 28 hari setelah vaksinasi kedua. Jadi sesudah vaksin pertama bertahan gitu ya. Kemudian dilakukan lagi vaksin kedua. Vaksin kedua pemberian injeksinya kemudian bertahan 28 hari. Nah, sejauh ini sampai saat ini sesudah itu kita belum ada dapat laporan evaluasinya. Semoga dia bertahan lebih panjang ya. Dan kita tahu fase ketiga fase vaksin Sinovac ini sekarang lagi berjalan di Indonesia dan Brazil. Sementara di Brazil sendiri sekarang lagi dipospon karena ada efek samping yang mengganggu gitu ya, mengganggu dan ada beberapa yang berakibat fatal. Supaya bisa dengan baik memberikan melakukan produksi dengan aman ya, dengan lancar. Dan ini juga menjadi isu utama loh ini. Prioritasnya siapa yang akan mendapatkan vaksin? Kemudian wilayah mana dulu nih? Kemudian jadwalnya bagaimana? Kemudian standar pelayanannya bagaimana? Tentu pemberian vaksin itu dibutuhkan yang memberikan itu membutuhkan APD yang standar ya, karena beda dengan penyakit polio atau apa yang tidak menular secara droplet. Ini juga harus dipikirkan bagaimana keamanan petugas yang memberikan vaksin. Ini juga beberapa aturan-aturan. Ini dia yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kelompok pertama yaitu tenaga medis, paramedis yang melakukan kontak tracing, kemudian pelayanan publik yang mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum. Kelompok kedua adalah masyarakat, tokoh agama, daerah, kecamatan, RT, dan RW. Kelompok ketiga yang jadi prioritas penerima vaksin adalah semua tenaga pendidik, guru, dosen, mulai dari PAUD, TK, sampai perguruan tinggi. Kemudian kelompok keempat yaitu aparatur negara, baik dari pusat maupun daerah beserta legislatif. Kemudian prioritas yang kelima adalah peserta BPJS, penerima bantuan iuran PBI. Dan kelompok keenam adalah masyarakat yang berusia 19 sampai 59 tahun. Kenapa 19-59 tahun yang dinyatakan sebagai prioritas keenam? Karena
pada kondisi umur segitu, rata-rata pasien yang kena COVID itu gejalanya relatif ringan sampai sedang. Ada yang berat tapi nggak sebanyak yang di atas 60 tahun. Ini yang kita butuhkan sekarang, kita butuhkan kepemimpinan, kita butuh pintar gitu ya, cerdas dalam menghadapi bagaimana vaksin ini, berpikir rasional, jangan termakan hoax dan segala macam. Jangan cuma beretorika, kita perlu aksi yang sebenarnya. Yang terpenting yang di bawah, yang nomor 4. Jangan nunggu vaksin. Jangan berpikir, oh saya nunggu vaksin kan udah ada vaksin, jadi saya nggak pakai masker. Jangan, itu salah besar. Sampai misalnya vaksin ini udah ada nih, terus dipakai, didistribusi. Apakah masker ini nggak akan Anda lepas, Anda akan kembali berkumpul? Belum, jangan, sabar. Belum, sampai kapan? Sampai nanti kita bisa memastikan herd immunity terjadi. Nanti ada caranya. Nanti teman-teman dari ilmu kesehatan masyarakat, kemudian dari peneliti-peneliti di laboratorium, tentu ada cara yang menentukan, oh ini sudah terjadi loh. Dari 270-260 juta masyarakat Indonesia, 70%-nya sudah ada imunitasnya. Silakan lepas masker sesudah itu. Kapan itu terjadi? Wallahu alam. Tapi doa kita tentu bersama secepatnya supaya kita kembali normal seperti biasa. Tapi sebelum itu bisa normal, Anda harus menerapkan new normal, normal baru. Normal baru itu yaitu masker. Yang utama masker. Kenapa masker? Seperti yang tertulis yang kita lihat di sini. Kalau kita pakai masker, misalnya saya kena COVID, saya pakai masker. Yang di depan saya, orang di depan saya, dia orang sehat, dia sama-sama pakai masker dengan saya. Kemudian kami ngobrol. Kami bertatap muka, kami ngobrol. Kemungkinan saya bisa menulari orang depan saya cuma 2%. Tapi seandainya saya kayak gini, nggak pakai masker, ada orang di depan saya, jaraknya kurang dari 1 meter, kemudian kami berinteraksi, sama-sama nggak pakai masker, kemungkinan besar dia kena 100%. Coba lihat kalau salah satunya cuma pakai masker. Jadi kalau yang sehat pakai masker, kemungkinan dia kena COVID 70% dari yang sakit. Tapi kalau yang sakit yang pakai masker, yang orang COVID pakai masker, yang sehat di depan saya ini nggak pakai masker, kemungkinan kena 5%. Tapi kalau dua-duanya pakai masker, coba lihat. Kemungkinan terinfeksi cuma 2%. Begitu luar biasanya masker, begitu mudahnya sebenarnya. Apa sih susahnya pakai masker gitu? Ya memang awal-awalnya nggak enak, tapi kalau sudah biasa, udah jadi kebiasaan sama kayak dulu. Dulu anak-anak zaman dulu itu nggak mana ada pakai sendal. Zaman saya pun kalau main itu nggak pakai sendal, biasa aja. Coba anak-anak sekarang disuruh nggak pakai sendal, dia kan merasa aneh, dia kan pulang nggak mau main, karena nggak pakai sendal. Nah begitu juga pakai masker ini. Dulu kita melihat orang pakai masker itu aneh, sekarang harus dibalik. Kita harus melihat orang yang nggak pakai masker itu orang yang aneh. Dan kita sekarang berpikir, jadi pilihan satu masker ya, yang kedua, dalam benak kita, sekarang kita harus berpikir semua orang kena COVID, termasuk saya, tanpa gejala. Sehingga kalau kita berpikir seperti itu, insya Allah kita aman. Memang masalahnya itu kan, kita berpikir, wah ini teman saya kok, teman kantor saya, wah nggak apa-apa dia nggak akan kena COVID kok. Ini keluarga saya, paman saya kok ini, atau siapa gitu ya, ponaan saya kok datang nggak pakai masker nggak apa-apa. Besoknya positif, baru nangis-nangis. Ini yang sering jadi permasalahan di kita gitu ya. Jadi kesimpulannya, apakah vaksin bisa menyelesaikan begitu banyak masalah atau masalah COVID di Indonesia ataupun di dunia? Belum tentu. Kemudian vaksin yang diedarkan harus satu aman, dua efektif, yang ketiga halal. Dan kita belum tahu berapa lama sih antibodi COVID-19 itu bisa bertahan di dalam tubuh. Walaupun penelitian yang terbaru menunjukkan 3 bulan baru terjadi penurunan, sehingga di booster gitu ya. Tapi kita belum bisa dipastikan. Dan yang paling penting, nggak ada kata-kata buru-buru dalam mengedarkan vaksin. Karena kita harus pastikan, pemerintah juga harus menjamin pastinya aman, yang paling dulu aman, kemudian efektif, kemudian halal. Dan vaksin tidak pernah, kata-kata vaksin tidak pernah ada kata-kata hilangnya kewajiban kita melakukan protokol kesehatan. Jangan sampai berpikir vaksin udah lepas, nanti kita celaka, susah semuanya nanti.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.